Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, pengajian rutin malam Sabtu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin kita malam Sabtu. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada bab tentang muraqabah, sedikit memberi ikhtisar ringkasan. Kemarin permasalahan seputar khiyar. Seorang atau A ingin membeli barang kepada B dalam satu majelis. Kemudian dipilih barangnya, dilihat barangnya, dan diputuskan si A tidak jadi membeli barangnya kepada si B. Si A membatalkan beli barang kepada si B. Itu namanya khiyar apa? Khiyar majlis, ya, seperti itu ya. Khiyar majlis. Jadi si A ketemu si B, dipilih, dilihat barangnya apa, jadi atau tidak jadi, itu khiyar dalam satu tempat yang sama, namanya khiyar majlis. Kemudian si A beli barang kepada si B. Ternyata setelah dibeli, ketika dia melihat barang yang akan dibeli, ditemukan 3 cacat. Dan dengan keadaan 3 cacat itu, si A ridho. Kemudian setelah pulang, cacatnya tidak 3, tapi nambah jadi 4. Dan jual beli atau si A menggagalkan jual beli kepada si B. Itu namanya khiyar aib. Namanya khiyar apa? Aib. Karena terjadi kerusakan terhadap barang. Kemudian si A pengen beli barang kepada si B. Akan tetapi si A mengatakan begini, saya akan beli barang ini tapi tak lihat dulu, tak bawa pulang dulu. Kemudian si B mengatakan silahkan kalau mau dibawa pulang. Berapa hari? 3 hari. Kemudian selama kurun waktu 3 hari, barang tadi dibawa pulang dan ada keputusan mau dibeli atau dibatalkan. Itu namanya khiyar syarat, itu namanya khiyar syarat. Kalau batas waktu kesepakatan 4 hari dibawa oleh si A dan ternyata 4 hari itu si A tidak ngomong apapun, berarti jual beli menjadi lazim, jual beli menjadi sah. Artinya si A ridho dengan jual beli kepada si B, yaitu masalah khiyar. Berapa batas waktu khiyar? Sebagian ulama mengatakan 3 hari, dan yang lebih masyhur adalah sesuai dengan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Nah, itu masalah khiyar. Kata kuncinya adalah dalam perdagangan yang dilakukan oleh seorang muslim itu, maka tidak hanya mencangkup dimensi untung atau rugi,
Akan tetapi seorang muslim yang berdagang, dia akan memikirkan apakah Allah akan memberkahi dari perdagangan itu atau tidak. Indikator Allah memberkahi adalah ketika kita jujur dalam berdagang, tidak ngapusi. Kalau kita ngapusi, maka kemudian itu bukan jual beli tapi penipuan, dan Allah tidak akan memberkahi hal itu. Nah, itu bab terakhir yang kita sampaikan. Jamaah sekalian, kita masuk kepada bab baru. Syarah Riyadhus Shalihin. Bab muraqabah. Bab muraqabah diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah rasa diawasi, rasa dipirsani, rasa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muraqabah. Dalam pembukaan syarah Riyadhus Shalihin, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mensyarah bahwa di dalam bab muraqabah ini ada beberapa ayat yang beliau bawa. Salah satunya adalah Asy-Syu'ara ayat 218 219. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqumu. Allah adalah zat yang melihat kamu saat kalian berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah juga melihat gerak-gerikmu saat dalam keadaan sujud. Kalau kita sedang jamaah bersama itu, ketika kita sedang sujud, kinten-kinten kita bisa melihat jamaah yang di belakang kita atau tidak? Kinten-kinten tidak bisa ya, kecuali sujudnya rotok delok ngelirik buri gitu. Lah, apakah Allah bisa melihat sujud kita? Bisa. Apakah Allah bisa melihat sujud jamaah yang berada di belakang kita? Sangat bisa. Nah, ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dulu ada kisah yang masyhur yang saya dapatkan pelajaran ini barangkali di sekolah dasar ya. Seorang kiai mengumpulkan semua santrinya. Santrinya dikumpulkan, suruh bawa pisau. Bawa pisau sama bawa ayam. Nah, begitu ceritanya ya. Wallahu alam ini kisah nyata atau tidak, tapi bisa kita ambil pelajaran. Kemudian perintahnya, silahkan cari tempat di mana tidak ada yang melihat kamu. Kalau sudah nemu tempatnya, potong ayam itu. Maka semuanya cari tempat yang sepi. Ada yang lari ke gua, ada yang ke lorong-lorong, ada yang masuk ke kamar, ada yang berbagai macam, cari tempat di mana dia tidak bisa terlihat. Wah, begitu ketemu tempat sepi, potong. Ketemu tempat sepi, potong. Hanya tinggal ada beberapa anak yang kemudian kembali dengan keadaan ayamnya masih hidup, masih utuh. Kamu diperintah suruh motong ayam kok malah tidak diperintah. Maka kata anak tadi, saya sudah mencari tempat, kemana-mana saya sudah cari, tapi saya tidak pernah menemukan satu tempat pun jika perintahnya adalah tempat itu tidak ada yang bisa melihat kamu. Berarti siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada muraqabah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, donge ketinggal mboten to niki? Ketinggal nggih. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini termasuk ayat yang mutasyabihat, ayat yang kemudian perlu ada tafsir di dalam menjelaskan ayat itu. Apalagi ayat ini bukan bercerita ya. Ayat ini berisi tentang Tuhan kita, tentang Allah. Bahwa Allah Ta'ala itu bersama kalian, bersama kita, dimanapun kita berada. Nah, saya lebih memahami bahwa ini perkara yang kalau sudah berbicara tentang Allah itu, maka itu perkara yang gaib, yang kita tidak boleh menafsirkan kecuali jelas ada dalil, jelas ada keterangan yang benar yang kemudian mengkabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kata kuncinya tidak benar jika kemudian ditafsiri bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah itu adalah zat yang berada di atas arsy. Sudah dipahami seperti itu yang lebih selamat. Kalau difahami bahwa Allah ada di mana-mana, maka kemudian ulama mengatakan, ya kalau begitu berarti ketika kita nyuwun sewu di tempat yang kotor, di toilet, apakah ada zat Allah di situ? Kalau penglihatan Allah, kalau pengawasan Allah itu di mana-mana, tapi zat Allah sendiri itu berada di atas arsy. Ini yang diterangkan dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran, boten Al Imran nggih, tapi Ali Imran. Kalau Al Imran itu berarti ya Imran artinya. Nek Ali Imran itu keluarga Imran. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang kelima. Allah berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Allah sekali-kali Dia pasti mengetahui apapun yang berada di bumi dan berada di langit. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fajr ayat yang ke berapa ini? 14. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, begitu ya. Sesungguhnya Tuhanmu Allah. Mirsad itu apa? Mirsad itu ini. Mirsad itu teropong ya, begitu. Jadi Allah itu meneropong, mengawasi, tahu tentang kita. Jangankan keberadaan kita, bahkan apa yang kita batin itu kita apa? Apa yang berada dalam hati itu Allah tahu atau tidak tahu? Allah tahu. Di dalam Quran surat Ghafir ayat yang ke-19, Allah tahu tentang mata-mata orang-orang yang berkhianat. Nah, begitu. Jadi Allah tahu. Dan apa yang berada fis sudur ya, di dalam dada. Ini Allah tahu dan kita sudah memahami itu. Nah, tinggal sekarang kalau kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, kalau kita tahu bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, maka kemudian kita harus bagaimana? Ini yang penting. Artinya dalam tindakan mestinya kita hati-hati, karena Allah senantiasa mengawasi kita. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di dalam muraqabah ini paling tidak ada 3. Tapi kata kuncinya ada 2. Yang pertama adalah
bahwa hendaklah kita itu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kunci yang pertama. Jadi ketika kita sholat, ketika kita melakukan ibadah apapun itu, kurban, zakat, haji, maka mestinya dalam kita beribadah itu ya kita sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menghadirkan hati. Itu pertama begitu. Jadi merasa bahwa Allah itu mengawasi kita. Lalu kata kunci yang kedua, andai kata kita tidak mampu menghadirkan hati seakan-akan kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Nah, ini kata kunci dalam kitab Muraqabah itu dua. Itu tadi. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kalau tidak bisa, yakin bahwa Allah itu sedang melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Dengan apa? Ihsan. Nampaknya yang namanya ihsan itu ya itu ya. Seharusnya dia merasa diawasi oleh Allah. Ya, kadang-kadang nama itu sok menipu itu. Jenengane ihsan ning kelakuane seperti siapa? Seperti Abu Jahal, kadang seperti itu. Jenengane apik ning, nah itu kadang begitu. Sekalipun doa itu juga nama itu adalah doa. Kek sing jenengane apik urung karuan apik, aja meneh jenengi sing ora apik. Nah, begitu. Baik. Ini tema tentang muraqabah, muqaddimah yang kita sampaikan. Jamaah sekalian, mari kita masuk dalam hadis yang pertama. Ini keterangannya kalau kita bahas semua panjang sekali gitu ya. Baik, kita masuk dalam hadis yang pertama. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang kemudian ada dalam bab muraqabah itu, fal awal, yang pertama, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Qala, Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Nabi itu seorang yang sering berdiskusi dengan para sahabatnya. Dan diskusi di sini bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Artinya diskusi ini tidak kemudian selamanya dalam bentuk kajian seperti ini. Bahkan malah kadang-kadang sambil tenguk itu apa? Sambil apa ya? Sambil santai begitu ya. Kita membicarakan tentang agama, kita membicarakan tentang syariat itu malah kadang sok luweh masuk begitu. Itu yang pertama begitu. Dan Nabi itu dalam ayat yang lain diterangkan bahwa beliau itu seorang yang lembut, seorang yang perkataannya lembut, seorang yang dicintai oleh para sahabatnya itu. Tapi ketika beliau punya azam, beliau ini orang yang tegas. Nah, ini repot. Sekarang itu banyak orang yang lembut neng terlalu lembek.
Sementara orang yang keras terlalu keras, tengah-tengah begitu. Jadi di sini ada majelis duduk-duduknya Nabi bersama para sahabatnya. Ini kadang masalah itu begitu. Ada permasalahan itu kadang-kadang tidak harus selesai dalam forum, dalam rapat. Justru kalau omong-omongannya malah lebih menghasilkan daripada kita rapat. Ini kadang-kadang begitu. Maka ini mesti kemudian kita bangun. Baik. Dzata yaumin, suatu ketika ittala alaina rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi itu, datang seorang laki-laki. Syadidun bayadith thiyab. Laki-laki itu begitu putih ya, begitu putih dalam bajunya itu ya. Jadi bajunya begitu nampak putih. Kemudian syadidu sawati sya'ri, rambutnya begitu apa? Sawat apa sawat? Hitam atau merah? Hitam. Makanya ada hajar aswad, warnanya hitam. Sauda itu hitam. La yura alaihi athar safar, bahwa tidak nampak orang tadi itu ia sedang melakukan perjalanan yang panjang. Jadi bajunya seger, rambutnya warnanya hitam. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami semua tidak tahu siapa orang laki-laki tadi. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai kemudian ia meletakkan ini paha atau kakinya ini di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermanja-manja dengan Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidhi, dan meletakkan tangannya di atas perutnya, begitu ya. Kemudian ia mengatakan, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kami, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nah, begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi jawaban ketika ada orang lain bertanya kepada kita, Islam itu apa? Apa kita jawab Islam itu? Kalau ada orang tanya, Pak, Islam itu apa? Apa kita jawab? Nah, kalau sesuai jawaban ini, bahwa Islam itu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini jawaban kalau ada orang yang bertanya kepada kita, dong-dongane Islam iku opo gitu. Wa anna Muhammadar Rasulillah, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Ini jawaban yang kedua kalau ditanya tentang Islam itu apa. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tuhijjul bait in istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah. Apa tadi Islam? Islam itu apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Niki napa jenenge? Rukun Islam. Itu jawaban Nabi kepada laki-laki tadi. Berarti ora usah bingung esuk nek ditakoni Islam itu apa? Oh ya itu. Islam itu apa? Nah, nanti kalau ditanya kepada orang yang apalagi nyuwun sewu bukan muslim, sama ki sing Islam ket kapan wong takon Islam malah
bingung. Kalau ditanya Islam itu ya ini 5 ini, yaitu rukun Islam. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala sadaqta, laki-laki tadi ngomong kamu betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasaddikuhu. Para sahabat waktu itu bingung. Loh, iki takon kok malah benerake kan gitu. Coba ada orang tanya, Pak, Islam itu apa? Jawaban kita benar. Kemudian orang itu tadi mengatakan, wah kamu telah benar. Kita akan mengatakan, wah kowe ngetes opo-opo. Nah, begitu para sahabat bingung. Loh, iki takon kok malah membenarkan tentang apa yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Lalu ceritakan kepada aku tentang iman. Nek mau takon Islam, saiki takon iman. Beda atau sama? Islam dan iman itu beda atau sama? Beda. Makanya kan dalam kajian itu kan menjadi pribadi atau menjadi mukmin yang taat. Bagaimana judul kajian begitu? Bagaimana menjadi mukmin yang taat? Bagaimana menjadi mukmin yang berhasil? Nah, itu tidak usah kita bahas ya. Baik. Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang masalah iman. Qala, Nabi bersabda, antu'mina billah. Iman itu engkau percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya kepada malaikat. Wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, percaya kepada hari kiamat, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang tidak baik. Apa tadi? Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang tidak baik, yang kemudian kita singkat dengan rukun apa? Iman atau Islam? Iman. Ini begitu ya. Kemudian dia tanya lagi dengan manja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kata saya teng pandian ini tidak enten sing namine Pak Ihsan. Ada ndak ya? Kok kata saya kok belum ada ya Pak Ihsannya? Gitu. Qala, Nabi mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat seakan-akan kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah itu melihat kamu. Itu yang namanya ihsan. Fa akhbirni anis saah, dan kabarkan kepadaku tentang saah, tentang hari kiamat. Maka kata Nabi, qala mal mas'ul anha ba'lam minasail.
orang yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Oh, kalau begitu berarti yang namanya hal yang gaib, yang namanya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Dari mana ceritanya? Dulu pernah ada kabar bahwa tahun berapa kiamat itu? 2012. Saniki pun 2023. Malah saya ngomong pun kiamat ke, pun berkenaan tentang itu tuh. Nah, itu gumune kok yo trending gitu loh. Nah, ini kan lemah sekali. Ini kan menunjukkan kualitas kita lemah sekali. Wong jelas Nabi saja tidak tahu kapan akan ada kiamat. Lah kok bukan Nabi, bukan Rasul. Surganya tidak ngerti, dijamin atau tidak. Ngomong nanti 2012 akan terjadi hari kiamat, gitu kok trending di media sosial. Gitu kok orang beramai-ramai. Lah jelas ketok nek ngapus gitu itu toh. Ini menjadi kualitas umat hari ini kok kayak gitu. Nah, begitu. Kemudian kalau tidak tahu fa akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu kapan adanya hari kiamat, alamatnya, tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tanda akan muncul hari kiamat. Yang pertama tanda muncul hari kiamat adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang budak melahirkan tuannya ya. Jadi ada budak wanita melahirkan anak dari majikannya. Ini alamat yang pertama. Kemudian alamat yang kedua, akan terjadi hari kiamat. Sebentar, supaya tidak tahu, supaya tidak kelewatan, saya agak lupa terjemahannya. Yang pertama adalah seorang budak wanita melahirkan tuan putrinya. Maksudnya budak wanita itu didatangi oleh pemiliknya sendiri yang merdeka, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Anaknya dianggap merdeka, juga dengan begitu dapat dikatakan budak perempuan melahirkan tuan putrinya. Baik. Kemudian alamat yang kedua, tanda hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beralas kaki, yang mereka telanjang ya, dalam tanda kutip miskin, bahkan sebagai penggembala kambing, mereka tiba-tiba bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar karena sudah menjadi kaya raya. Jadi ini alamat yang ketiga. Nanti akhir zaman itu ada orang yang ya dalam bahasa tanda kutip mohon maaf gelandangan dan lain sebagainya, tiba-tiba mereka menjadi orang kaya raya. Kemudian yang lebih parah lagi dan bahkan menjabat sebagai pembesar negara. Jadi orang itu tadinya dia tidak punya apa-apa, tiba-tiba kaya dan kemudian menjadi pembesar negara. Selanjutnya orang itu berangkat pergi. Kemudian di sini diterangkan dalam syarah keterangannya, kenapa kok itu menjadi kehancuran? Karena nyuwun sewu, orang ini adalah yang tadinya dia nyuwun sewu tidak punya, kemudian secara kualitas memimpin dia tidak ada, tiba-tiba dia menjadi orang kaya dan kemudian dia memimpin di sebuah negeri sehingga negerinya menjadi carut marut karena memberikan hak kepemimpinan bukan pada ahlinya. Itu dalam keterangan hadisnya begitu. Lalu kemudian ia pergi, seorang laki-laki tadi pergi, kemudian para sahabat bertanya-tanya, kok tiba-tiba dia pergi? Lalu kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Hai Umar, adakah engkau tahu atau adakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi?" Saya menjawab,
Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang tadi adalah kira-kira siapa? Malaikat Jibril. Ternyata yang bermesraan tadi dengan dalam tanda kutip bersama Nabi itu adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepadamu semuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, begitu. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ini hadis yang cukup panjang dan cukup menarik. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa tadi Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang apa tadi? Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Oleh karenanya, kalau Nabi saja dan para sahabat waktu itu, yang Nabi itu sendiri dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belajar dengan Jibril, kan begitu. Jadi Nabi seperti itu, dia juga sedang melakukan pembelajaran terhadap talaki terhadap Jibril. Lalu siapa kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, surganya tidak jelas, kok kemudian kita tidak mau belajar tentang agama. Karenanya jamaah sekalian, sedikit kita meloncat. Mari kita belajar sedikit, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah syiar yang luar biasa, yaitu apa? Ibadah kurban. Dan kurban itu tidak akan pernah lepas dari bapak para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim itu mendapatkan gelar apa kalau Ibrahim? Khalilullah, itu Ibrahim, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Musa, apa Musa? Musa itu gelarnya apa? Kalimullah, itu Musa. Kenapa disebut Kalimullah? Karena Musa itu seorang nabi yang langsung diajak berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Khalilullah, ada Kalimullah. Nah, begitu. Di dalam Quran surat yang ke-6 ya, Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim, demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, tentang kekuasaan kami yang berada as-samawat, di atas langit, wal ard, dan di bumi. Waliyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim itu menjadi orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya berbicara kurban itu dari sini nih ceritanya. Ibrahim muda itu bagaimana beliau mencari kebenaran yang hakiki, bagaimana beliau mencari Allah yang hakiki, bagaimana beliau mencari syariat yang murni, yang sebenar-benarnya. Itulah cikal bakal Ibrahim menjadi Khalilullah. Jadi ada usaha untuk mencari kebenaran. Maka di dalam ayat yang ke-76, falamma janna alaihil lail, ketika datang waktu malam, ro'a kaukaban, ia melihat bintang-bintang yang begitu indah.
Qala hadza rabbi, wah ini dia Tuhanku. Nah, kata Ibrahim begitu. Falamma afala, dan ketika bintang-bintang itu sirna, bintang-bintang itu hilang, akan tetapi aku tidak suka sesuatu yang tenggelam dan Tuhanku tidak mungkin sirna. Nah, begitu. Ringkas cerita, kemudian dia melihat bulan. Dilihatnya bulan, wah ini lebih besar ini lebih besar dari bintang-bintang. Tapi bulan pun juga sirna. Baru kemudian ia melihat matahari. Wah ini matahari, hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih luar biasa dari bintang, ini lebih luar biasa dari bulan, ini dia Tuhanku. Akan tetapi ternyata matahari juga tenggelam. Sampai Allah arahkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan. Nah, itu begitu. Jemaah sekalian, apa pesan moral yang bisa kita ambil? Bahwa ternyata untuk menjadi orang yang sukses, karena Ibrahim itu sukses dunia, sukses akhirat, dia diuji dengan berbagai macam ujian, dia berhasil bahkan menjadi khalilnya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Maka yang pertama yang harus kita kejar untuk mendapatkan cinta dan kasihnya Allah itu adalah adanya usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk menselaraskan apa itu yang namanya syariat, apa keinginan Allah, apa keinginan Rasulullah, bagaimana agama ini yang mesti dikejar. Coba lihat, tadi Ibrahim itu melihat bintang, tahu kalau itu bintang. Ibrahim melihat bulan, tahu kalau itu bulan. Ibrahim melihat matahari, tahu kalau itu matahari. Tapi apakah kemudian dia hanya sekedar melihat kemudian selesai? Tidak. Ternyata penglihatan Ibrahim alaihi salam melihat bulan, melihat bintang sampai membawakan dirinya ke dalam tauhid. Ini yang mesti kita bangun. Bahwa melihat apapun, apalagi kemudian fenomena alam, mestinya kemudian hari ini kita bisa menghubungkan kejadian itu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghubungkan keadaan, kejadian yang terjadi di sekitar kita, supaya kita bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kunci sukses di dalam mempelajari tadi kisahnya Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah itu butuh untuk berusaha. Apa usahanya? Salah satunya adalah dengan menghadiri kajian majelis taklim. Ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibrahim berusaha keluar dia di malam hari untuk mencari hakikat siapa sebenarnya Tuhannya. Kita pun pengen dekat dengan Allah, ya tidak bisa kemudian hanya sing penting aku melakukan ini dan itu, tanpa kemudian kita belajar tentang syariat Allah. Itu pesan yang pertama. Nah, tadi Nabi saja belajar, sahabat saja belajar. Nah kalau kita tidak mau belajar, dalam satu pekan ada 7 hari, ada majelis taklim di Al-Amin ini 7 hari, 7 hari itu 4 kali, kok kita tidak menyempatkan sekalipun, nah ini siapa kita, kan begitu. Nah ini pesan yang pertama. Baik, jamaah sekalian, maka saya tambah satu lagi sebagai closing, sebagai penutup dari kajian kita malam hari ini, menerangkan tentang ternyata Jibril mengajari para sahabat waktu itu, dan para sahabat waktu itu pun berguru dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah As-Saffat itu ayat 102 itu, falamma balagha sa'ya, maka setelah putranya Ismail itu dalam balagha sa'ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika ia sampai kepada umur yang cukup, umur yang ya dalam tanda kutip matang, ya begitu ya,
Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Ya bunayya, wahai anakku, aku ini bermimpi bahwa aku ini menyembelih engkau. Fangzur madza taro. Maka bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Begitu. Dalam beberapa literasi tafsir kami baca, kenapa dalam percakapan ini menghadirkan sosok seorang ayah, menghadirkan sosok seorang anak, tapi dalam As-Saffat ayat 102 ini tidak menghadirkan sosok seorang ibu, begitu. Ternyata ada satu pelajaran yang luar biasa yang diterangkan oleh para ulama tafsir, bahwa sesibuk apapun seorang ayah, sesibuk apapun seorang bapak, anak itu harus punya kedekatan dengan bapaknya. Ini keterangan yang luar biasa, kan begitu. Ibrahim itu dalam perjalanan beliau yang begitu berat, dalam ujian beliau yang begitu berat, itu dikisahkan seorang ayah yang kemudian berbicara tentang perintah Allah. Ada ayah, ada anak. Ayahnya solih, anaknya solih, itu kan luar biasa. Nah, begitu. Maka tadi closing kita yang kedua, kalau ngaji seperti ini, maka jangan cukup hanya kemudian tersampaikan dan kita pahami sendiri, jangan. Setelah kita dapat kajian materi, maka bagaimana upaya kita untuk mendiskusikan apa yang kita pelajari di masjid ini dengan siapa? Kalau ibu-ibu ya mungkin dengan suami. Kalau suami mendiskusikan dengan istri, ayah mendiskusikan dengan anak. Nah, ini yang luar biasa. Ada seorang ayah dengan anak, dia membicarakan tentang apa tadi? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kemudian kita bisa sampai dalam hal ini luar biasa. Nah, begitu ya. Ini As-Saffat ayat 102. Ya abatif al-matu'mar. Wahai ayahanda. Nah, ini panggilan ya abati itu kan dalam bahasa Arab itu bisa dipanggil abi, abah atau ya abati itu kan. Panggilan abi dengan abati itu beda. Kalau abi itu ya panggilan ayah, ya ayah wahai bapak. Ning nek abati itu porsinya lebih dekat. Jadi ada kedekatan anak yang begitu dekat dengan ayahnya, kemudian dia mengatakan ya abati. Kalau panggilan biasa ya abi. Kalau panggilan yang ada dalam tanda kutip unsur kedekatan itu ya abati. Wahai ayah yang tercinta, begitu. If al-matu'mar. Lakukan saja kalau itu perintah Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini anak mau disembelih, diperintahkan oleh Allah, lakukan saja. Nah, ini yang luar biasa, yang kemudian hari ini mesti kita ciptakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kapan-kapan nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut berkaitan dengan kisahnya siapa? Ibrahim alaihissalam dan keluarga yang begitu prestis, yang begitu luar biasa. Tapi kata kunci yang pertama tadi apa? Harus ngaji dulu. Setelah ngaji kemudian berusaha untuk membawa materi kajian itu dalam lingkup keluarga. Ini prestasi yang mesti kita raih. Kalau sudah seperti itu, insya Allah seorang suami, istri, anak kompak sama-sama dia memikirkan tentang syariat Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jamaah sekalian, saya kira itu. Besok kita akan kaji lagi hadis tentang masalah muraqabah. Hadis yang pertama tadi, yang kemudian pelajaran pertama kita sudah tahu iman, kita sudah tahu Islam, kita sudah tahu tentang ihsan.
Dan setelah ini bagaimana kita selalu mengingat-ingat, menguatkan iman kita itu selalu dipirsani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti daripada kajian bab tentang muraqabah. Saya kira cukup sekian karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pengumuman malam Kamis besok libur nggih. Libur malam nek mriki yo malam bodo nggih kemungkinan nggih. Malam Kamis Ustadz Agus kita libur dan hanya itu saja. Kemudian di hari Jumat malam Sabtu libur napa boten? Libur. Pripun niki ajeng libur napa lanjut? Bodo. Oh ya sudah. Nah, libur. Ya. Malam Sabtu libur. Malam Senin libur boten, Pak? Boten. Nanti kita komunikasikan begitu gitu. Ya, malam Senin kita mulai. Rasa kesuwen lek prei dak kepe. Nah, mangke malah wah nek pun tamu prei niku biasane dadi aras-arasen. Nah, begitu. Nah, ini. Sekaligus ini juga satu saya tuh ya bukan khawatir, prihatin itu. Kita itu jamaahnya kok semakin susut begitu ya. Jadi mohon maaf beberapa teman kita sudah mendahului kita, sudah sudah dipanggil oleh Allah. Ning kok arek nambah kok isih angel. Nah, ini kan ya ini prihatin juga ini gitu. Jadi bagaimana kita dong-dongan ini kok opo keliru sing ngajine atau gimana, itu masih menjadi PR. Maksudnya keliru itu keliru metodenya, begitu nek ngajine mboten keliru nggih. Kita berdekatan ini kan kalau di Magelang, di Sukoharjo itu kok ngaji kebek. Nek Temanggunge kok nggih rada angel gitu. Yang rada akeh itu di sana di mana SMK itu. SMK Muhammadiyah itu rada akeh nih yang sepuh-sepuh sing enom-enom nggih. Jan yo angel begitu. Kamu kok nek sepuh niku lak biasane lanjut mboten dangu nggih sudah udzur begitu ya. Mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.